Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview. Kembali lagi di podcast kita, Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Baik, sahabat Baitul Hikmah, hari ini kita kedatangan tamu, kedatangan seorang ustadz, kedatangan seorang sahabat kita, yakni Ustadz Beni Ferdiansyah. Ahlan Ustadz, apa kabarnya? Ahlan wa sahlan, marhaban bik ya Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, ana sehat Ustadz. Dengar-dengar tuh udah nikah Ustaz ya? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah, wajahnya itu ceria Ustaz, Masya Ini Allah. Ustadz yang mau di casting, ana atau antum sebenarnya? Gak apa-apa, saling casting aja. Baik Ustadz, lanjut Ustadz. Ya gimana Ustaz? Jadi Ustadz, hari ini kita mungkin akan sharing, berbagi kisah, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Ustadz, bagaimana sih Ustadz bisa masuk di salah satu universitas Islam Madinah yang berada di Saudi? Jadi hari ini kita akan bongkar, kita akan gali gimana Ustadz bisa masuk ke Universitas Islam Madinah. Supaya apa? Supaya para penonton, supaya santri kita dan anak-anak di luar sana juga bisa mereka masuk di Universitas Islam Madinah. Mungkin yang pertama Ustadz, Awalan hadza bifadlillah Ustaz. Jadi awalnya ya ini semua ya karena dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala saya bisa berada di sana. Dan yang kedua mungkin karena kebetulan juga Ustaz. Sebenarnya orang yang lulus di sana itu belum tentu dia itu pintar Ustaz. Belum tentu agamanya bagus Ustaz. Belum tentu ya. Pokoknya begitulah Ustaz. Jadi di sana tuh sistem gimana ya Ustaz ya? Siapa yang diajuin namanya oleh pihak sana, ya itu yang diterima gitu Ustaz. Jadi bukan dilihat dari akademisnya berapa, nilainya berapa, enggak. nah Ustadz, jadi ada nggak sih mungkin sebelum Ustadz masuk di Universitas Islam Madinah, kepikiran nggak Ustadz nih bakalan kayak punya impian pengen masuk di Universitas Islam Madinah, atau Ya. hanya sekedar takdir, atau Masya Allah. memang ada keinginan dari kecil dulu pengen masuk Madinah? Jadi Masya Allah. gimana Ustadz? Itu dulu pernah kita itu kumpul Ustaz. Kita kumpul bareng sama teman-teman. Ada yang bilang saya nih kepikiran pengen banget masuk ke Universitas Islam Madinah, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang saya ingin masuk ke universitas di Mekah gitu. Ada yang di universitas lainnya lah di Saudi gitu. Nah kita teman-teman yang satu angkatan sama saya, yang ngomong itu kan kakak kelas kita. Nah kita nih adik-adik kelas pada mikir, kita ini kan orang biasa aja kita nih. Maksudnya ijazah pun kita nggak ada gitu kan, sekolah pun kita sekolahnya sekolah biasa gitu, sekolah pesantren istilahnya. Dulu kan sistemnya masih sistem salafiyah Ustaz ya. Jadi kalau sistem salafiyah itu ya emang ijazahnya ijazah pesantren gitu, tidak mengutamakan ijazah negara gitu. Kalaupun ada ijazah negara, nanti pakai opsi lain gitu Ustaz. Gitu. Jadi kita mikirnya di sana itu kalau kita nggak punya ijazah negara, kita nggak bakal bisa masuk gitu. Tapi impian kita tetap ada Ustaz. Gitu, tetap ada gitu. Kita doa gitu. Tapi kita ngitung juga kalau biaya ke Madinah itu harganya sekian, dari mana uangnya gitu kan Ustaz. Gitu lah Ustaz. Nah, jadi Ustadz, memang kadang ijazah ini menjadi sebuah perhitungan atau menjadi sebuah persyaratan juga untuk kita masuk di suatu universitas dimanapun itu. Apalagi Ustadz tadi menjelaskan bahwasanya Ustadz bukan ijazah formal atau bukan ijazah memang resmi, karena Ustadz mengambil ijazah paket kan Ustadz. Jadi terkadang saya berpikiran gini Ustadz, apakah memang yang menjadi persyaratan itu ijazah atau Iya. skill gitu? Karena pernah saya baca di suatu artikel atau itu menjelaskan Itu artikel Ustaz ya, bukan artikel Ustaz. ya, Iya, artikel. ya. Apaan salah Ustaz? Iya. Jadi- ya. Jadi Ustaz Biasa di situ menjelaskan bahwasanya nanti berapa tahun akan datang ijazah itu nggak lagi digunakan. Iya, betul. Ijazah itu nggak lagi digunakan, malah orang itu lebih kepada ke skill. Mungkin itu untuk para pekerja ya. Iya. Mungkin kita nggak tahu kalau untuk para penuntut ilmu di berjenjang untuk ilmu mungkin ada versi yang berbeda. Mungkin bisa Ustaz jelaskan? Gini Ustaz, sebenarnya kalau kita bilang ijazah itu nggak penting 100% nggak juga Ustaz. Karena begini, sekolah itu penting Ustaz. Sekolah itu penting, tapi di sana ada orang-orang yang memang mereka tanpa ijazah mereka sukses gitu. Artinya memang penting tapi bukan segalanya Ustaz, gitu. Bukan segalanya. Ya intinya
skill oke, kita harus punya skill, memang harus punya skill. Karena ijazah itu boleh dikatain nomor 2 lah. Akan Ya. tapi itu juga bisa dibilang penting juga untuk di beberapa instansi itu penting. Ya. Akan tapi skill jauh lebih penting. Itu baik dalam ilmu dunia juga agama gitu. Misalnya kalau kita belajar gitu, nggak semua orang yang nggak punya ijazah Ijazah. Quran itu mereka nggak hafal Quran. Enggak, Ustaz. Banyak orang yang hafal Quran bahkan mungkin, Ustaz, tapi dia nggak punya ijazah gitu, nggak punya ijazah Quran gitu. Artinya ya dia memang dari kecil memang digembleng dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia udah mungkin udah hafal Quran dan dia memiliki ijazah, itu jauh lebih bagus gitu, Ustaz. Cuman nggak semua yang nggak punya ijazah itu ya nggak sukses gitu, enggak. Nah kemudian untuk di Madinah itu kenapa kita bisa, padahal kita nggak punya ijazah. Sebenarnya gini, pemerintah itu punya 2 opsi, Ustaz. Antum mau ikut negara, maksudnya ikut dari SD, SMP, SMA sama seperti itu, masuk di kelas, atau antum nggak usah ikut begitu. Antum sistemnya ijazah paket saja, ada paket A, paket B, paket C gitu, Ustaz. Nah itu yang saya ambil, Ustaz. Opsi kedua ini saya ambil, Ustaz. Dan alhamdulillah ternyata paket ABC saya diterima, Ustaz. Paket saya diterima di Madinah. Masya Allah Ustaz, luar biasa ya apa yang Ustaz sampaikan. Jadi memang ijazah itu juga bukan suatu hal yang harus kita kesampingkan. Ya, memang jenjang pendidikan ini penting untuk mendapatkan ijazah. Tapi tidak berarti orang yang berijazah, kadang ada juga orang punya ijazah tapi skillnya biasa aja. Iya, ini contohnya Ustadz Wira ini, Masya Allah. Ustadz Wira ini kan dia lagi proses dalam mencari ijazah S1, S2, S3 insya Allah sampai nanti profesor doktor. Insya Allah, amin. Tapi belum sampai ke situ saja, lihat karirnya Ustadz Wira, Masya Allah luar biasa, cemerlang gitu. Amin Ustaz, syukron Ustaz. Baik Ustaz, jadi kadang memang skill itu butuh. Kadang banyak orang yang udah lulus S1, itu kita lihat tuh, kalau orang udah lulus S1 itu yang ngantri kalau buat ngelamar kerja itu sampai beribu-ribu gitu, Ustaz. Karena Betul. butuh pekerjaan. Jadi kadang ijazah itu atau menuntut ilmu atau belajar di suatu jenjang pendidikan hanya ingin niatnya pengen dapat kerja gitu, bukan pengen dapat suatu keberkahan atau malah dalam hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwasanya ilmu itu yang menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Mungkin bisa Ustaz luruskan seperti apa ya? Gimana hadisnya Ustadz tadi? Ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjelaskan seorang yang berilmu itu pembuktiannya adalah bagaimana dia bisa menjadi lebih taat dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah seperti itu hadisnya, Ustaz? Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Jadi yang paling bertakwa ini yang paling mulia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukuran mulia menurut Islam itu apa? Takwa. Nah takwa sendiri itu apa sih? Jadi takwa itu pertama dia harus punya ilmu, punya skill, punya ilmu. Kemudian yang kedua bagaimana? Yang kedua itu dia menjalankan ilmu yang dia udah pelajari. Kalau misalnya itu adalah bentuk perintah ya dia ikuti, dia laksanakan dalam agama misalnya. Kemudian kalau dia bentuknya adalah larangan ya dia tinggalkan. Nah seperti itulah. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ya tinggi sekolah kita udah sampai profesor, udah sampai doktor, udah sampai ya pokoknya S1, S2, S3, S4, S5 ada Ustaz. Enggak ada Ustaz. Tapi ternyata di atas dia masih korupsi Ustaz. Masya Allah. Uang rakyat aja masih ditilpin Ustaz. Innalillah. Ya, kita nggak ngomongin di negara kita lah, kita di negara dongeng lah istilahnya. Ya, ada orang yang sampai mungkin dalam jenjang pendidikan mungkin dia udah tinggi gitu Ustaz. Dari segi gelar ya Ustaz, bukan skill atau skill juga? Ya skill nyuri juga tinggi juga Ustaz. Baik Ustaz, mungkin skill nyuri lanjut Ustaz. Ya tapi ternyata masih ditilep juga uang rakyat gitu. Nah takwanya nggak ada Ustaz. Jadi ya emang harus dibarengi Ustaz. Antara skill dengan ketakwaan itu emang harus dibarengi. Jangan sampai kita jadi orang pinter tapi kita malah minterin orang gitu Ustaz. Beda orang pinter sama minterin orang Ustaz. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masya Allah, jadi betul-betul ya Ustaz Ferdi menjelaskan bahwasanya seorang yang berilmu itu harus dibarengi dengan takwa. Jadi kalau orang hanya sekedar berilmu tapi nggak ada ketakwaannya sama Allah, makanya benar yang dijelaskan beliau,
banyak orang-orang sekarang yang berilmu malah dia ngebodohin orang ibaratnya. Iya, Jadi banyak yang menipu, banyak yang seperti ini Naudzubillah. dan seperti naudzubillah. Baik Ustaz, mungkin kita akan kembali menggali Ustaz perjalanan Ustaz pendidikan deh. Kira-kira Ustaz dulu dimulai dari mana Ustaz menuntut ilmu, terus sampai di mana, kemudian kok bisa sih ikut tes di Universitas Islam Madinah, dan mungkin bisa dikasih kisi-kisi apa sih yang dites pas Ustaz mau masuk Madinah gitu. Oke, siap. Jadi gini, buat adik-adik nih, buat adik-adik semua Ya, yang buat santri lah, Ustaz. ya, buat santri, buat adik-adik semua yang kepikiran untuk melanjutkan di Universitas Islam Madinah. Ini ada cerita menarik nih. Saya dulu waktu itu saya pernah mau umroh, jadi ada opsi mau umroh. Saya mau umroh tahun 2015. Saya siapkan semua yang saya perlukan. Apa aja saya lihat atau Google, saya lihat apa aja yang harus saya persiapkan, seperti transit nilai atau misalnya terjemah ijazah dan lain sebagainya. Saya kumpulkan semuanya. Setelah itu saya bawa ke Madinah, saya bawa ke Saudi. Jadi saya umroh sekaligus saya untuk berniat muqabalah. Istilahnya kalau kita bahasa Indonesia interview lah. Muqabalah itu interview Ustaz? Ya, interview lah, kayak interview gitulah. Jadi saya langsung interview di Madinah. Nah, cuman waktu itu saya masih punya punya kendala Ustaz. Semua persyaratan semuanya sudah lengkap Ustaz. Kecuali satu, Apa Ustaz? tazkiyah. Saya nggak punya tazkiyah. Tazkiyah Tazkiyah itu kayak rekomendasi gitu Ustaz. rekomendasi. Ya, jadi kita itu harus punya rekomendasi, entah itu dari orang, perorangan atau lembaga. Kalau lembaga kayak dari UI, dari Depak dan lain sebagainya. Kalau perorangan diharapkan dari lulusan Madinah lah istilahnya. Nah, saya nggak punya itu Ustaz. Padahal saya udah di Madinah ini. Sedangkan ada ustadz kita yang bilang nggak bakal bisa kalau antum nggak ada tazkiyah nih Ustaz. Akhirnya saya berpikir, Pak, gimana caranya nih saya dapat tazkiyah. Akhirnya ketika itu saya sampai di Mekah. Waktu saya dari Indonesia mau umroh, untungnya sampai di Mekah dulu. Biasanya kalau umroh kan travelnya mengarahkan ke Madinah gitu ya, langsung di Madinah. Setelah itu baru ke Mekah. Kalau saya kemarin umrohnya itu ke Mekah dulu Ustaz. Ya, Ustaz. Nah di Mekah itu saya lihat, wah banyak orang-orang yang lagi belajar Ustaz. Lagi belajar, bikin halaqah besar gitu. Di Masjidil Haram. Haram ya. Masjidil Jadi Haram. anak-anak mahat lah, mahat haram. Nah, saya cari tuh, ingin cari yang dosen atau yang lagi ngajarin Al-Quran Ustaz. Dosen yang ngajarin Al-Quran di halaqah. Di halaqah Quran Baik, Ustaz. Bukan dosen, syekh lah. Syekh lah. Ya, kalau dosen kan itu istilah di kampus Ustaz. Baik. Ini halaqah di haram. Saya lihat ada nggak ya ini bagian yang ngajarin Al-Quran gitu. Oh ternyata ada yang lagi ngajarin tafsir gitu. Jadi ada guru syekh yang lagi duduk, kemudian di bawahnya ada berbagai macam talib gitu. Talib. Nah, ya, tulab. Saya datang berdiri di tengah dosen itu atau syekh tadi. Nah, orang-orang para talib itu pada ngeliatin saya, ngapain nih orang? Ya kan? Ngeliatin gitu. Dikirain mungkin Saya berdiri, tiba-tiba saya berdiri di samping gitu. ya. Saya berdiri, setelah itu kata syekhnya ini, ada apa? Ya Bunai, dia tanya. Pakai bahasa Arab Ustaz? Pakai bahasa Arab. Oh, kirain bahasa Indonesia. Mada turid ya Bunai, dia bilang gitu lah. Saya bilang, tapi ini setelah selesai. Karena saya berdiri itu hampir selesai belajar. Setelah selesai saya bilang, ya Syekh, ana min Indonesia, bila ba'id min huna ya Syekh, wa urid jitu huna laysa faqat lil umrah, walakin urid an usyarik al muqabalah fil Madinah. Nah, nanti Mas Adam nanti itu edit nanti artinya. Enggak, nanti saya translate. Nah, urid an usyarik al muqabalah fil Madinah, walakin ma indi tazkiyah. Kemudian Syekhnya tanya, saya bilang walakin ma indi ke Syekhnya itu, ya Syekh, jitu min bilad ba'id min huna ya Syekh, min Indonesia, lastu faqat lil umrah, walakin urid an usyarik al muqabalah fil Madinah. Kata Syekhnya. Idan dia bilang gitu. Terus saya bilang, walakin indi mushkilah. Ay mushkilah ya bunay, kata Syekhnya. Saya bilang, المشكلة يعني ما عندي تزكية من أي شخص، ولكن أنت ما شاء الله مدرس في القرآن في الحرام، ممكن أقرأ بعض آيات من القرآن، إن كنت تحب قراءتي فأتني تزكية. Saya bilang begitu. Jadi intinya saya bilang ke syekhnya itu, saya jauh-jauh datang dari Indonesia,
Saya nggak cuman datang buat umroh doang ya Syekh, saya datang selain untuk umroh saya juga untuk mau interview gitu buat masuk ke Madinah. Ya. Cuma saya masih punya problem ini Syekh. Terus saya bertanya apa itu problemnya. Saya bilang saya ini nggak punya tazkiyah sama sekali dari siapapun gitu, mau dari perorangan mau dari organisasi saya nggak punya gitu. Terus kata syekhnya, terus saya bilang tapi saya ini punya, walakin ana indi al-hifz min al-Quran. Sa'aqra ba'du ayat min al-Quran in kunta tuhibbi qira'ati fa'atin tazkiyah. Saya bilang gitu. Saya bilang kalau saya ini punya hafalan Quran. Saya cuma punya hafalan Quran dan antum Masya Allah, antum mudaris fil Quran di haram gitu kan, ngajarin Al-Quran di haram. Mungkin saya nanti Mau baca Quran gitulah. Antum kalau misalnya suka dengan bacaan saya atau antum tes saya nggak apa-apa. Kalau antum suka dengan bacaan saya atau dengan hafalan saya, yang antum kasih tazkiyah. Kalau enggak ya nggak usah dikasih tazkiyah. Iya. Nah, setelah itu dites sama beliau. Dites, terus saya sambung ayat, kemudian awalnya syekhnya bilang iqra ma tayassara minal Quran, baca apa yang kamu bisa lah dari Quran, beberapa ayat saya baca. Setelah itu syekhnya bilang Masya Allah qiraatukum mumtazah dan bla 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 gitu, seperti itu. Setelah itu dia ambil pulpen, dia ambil kertas, dia bikin tazkiyah. Nah disitulah saya dapat tazkiyah. Oh jadi di Masjidil Haram beliau memang udah bawa kertas untuk tazkiyah atau Enggak, seperti apa Ustaz? Gimana? dia tuh kertasnya itu, dia punya kertas, memang kan dia lagi habis ngajar Ustaz. Benar. Dia habis ngajar, jadi itu kertas-kertas bekas ini, kertas bekas bekas. tolip itu. Baik. Dia ambil, di baliknya itu kan kosong Ustaz. Benar. Dia tulis di situ fa ini uzaki, gitu-gitulah, saya telah mentazkiyah tolib ini dengan bacaan Qur'annya karena beliau bla 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 gitu, seperti itu. Ya. Nah setelah itu saya ketagihan Ustaz, saya minta dari berbagai masyayikh, kan yang ngajar Quran di Haram kan banyak Ustaz ya. Banyak. Jadi dari satu halakoh ke halakoh lainnya. Nah kertas itulah yang saya bawa buat tazkiyah persyaratan masuk ke Universitas Islam Madinah gitu Ustaz. Jadi gitu buat adik-adik semua, jangan pernah putus harapan gitu. Harapan itu akan selalu ada untuk pergi, kalau misalnya emang kita ingin pergi ke Madinah misalnya atau di universitas lainnya di Saudi, harapan itu pasti selalu ada. Jalan itu pasti akan selalu terbuka. Jadi kalau kita udah punya azam, tekad, ya, pasti berbagai ide-ide itu pasti akan terbuka gitu. Karena ide ini nggak pernah dipakai oleh siapapun gitu. Saya cuma kepikiran aja gitu. Dan alhamdulillah gitu. Setelah 2 tahun dari saya tes di Madinah, alhamdulillah lulus. Jadi kelulusan itu kira-kira waktunya kita nunggu selama 2 tahun, Ustaz. 2 tahun? 2 tahun. Dari setelah Saya pendaftaran tes, atau pengetesan? Pendaftaran, Ustaz. Pendaftaran, tes. Nah, itu 2 tahun, Ustaz. Nunggu 2 tahun baru ada panggilan? Panggilan, Ustaz. Masya Allah, itu Iya. 2 kali lebaran, 2 kali puasa. Kayak Bang Toib, Ustaz ya. Bang Toib gak pulang-pulang. Baik, Ustaz. Masya Allah, ini luar biasa pengalaman Ustaz Ferdi ini. Bagaimana dia menjelaskan bahwasanya perjuangan untuk beliau ke Madinah itu bukan hanya sekedar ikut tes kemudian 1 minggu langsung lulus, tapi ada perjuangan-perjuangan yang beliau lewati, baik itu dari mencari tazkiyah dari masyayikh yang ada di Masjidil Haram, kemudian beliau juga sanggup menunggu kurang lebih hampir 2 tahun ya Ustaz? Iya, 2 tahun Ustaz. Madinah, Masya Allah, luar biasa. Jadi buat sahabat Baitul Hikmah dimanapun berada, untuk menuntut ilmu memang butuh waktu yang panjang. Jadi buat kita semua ada pelajaran yang bisa kita petik dari podcast kita hari ini, ya ini adalah bagaimana perjuangan seorang penuntut ilmu itu bukan hanya sekedar setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bertahun-tahun pun kita bisa untuk menuntut ilmu. Apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Beni Ferdiansyah, beliau menyampaikan bahwasanya beliau rela loh datang di halakoh. Jadi sendiri, orang Indonesia, bukan orang Arabi, orang Ajami, Ustaz. Nanti datang, jadi orang menganggap kita lah, ibarat kita lagi buat halakoh, tiba-tiba datang seseorang yang nggak kita kenal gitu. Jadi beliau, Masya Allah, jadi ide beliau yang cermelang, ingin mendapatkan tazkiyah dari syekh itu, beliau pede aja datang, ingin membaca, dan hasilnya Masya Allah beliau mendapatkan predikat mumtazah, bacaan yang bagus, dan akhirnya didapatkan itu tazkiyah dari syekh tersebut. Dan alhamdulillah itulah menjadi rekomendasi Ustaz untuk Ustaz masuk ke universitas. Sebenarnya bukan mumtazah, cuma dikasih tazkiyah aja. Tazkiyah aja. Biasa aja. Tapi kalau kiraahnya mumtazah. Biasa aja juga. Atau jidan lah Ustaz ya. Biasa.
intinya kepedean gitu loh. Kepedean. Pede, udah gitu mau apa namanya, mau action gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu ya kita nggak boleh cuma berangan-angan doang. Benar. Kita harus take action gitu. Staycation. Mungkin Ustadz mau bertanya sedikit. Jadi sekarang kira-kira Ustadz apa boleh nanya semester atau gimana ya? Boleh kok. Apa Ustadz? Jadi sekarang Ustadz lagi berapa semester lagi yang ingin menyelesaikan gelar LC Ustadz di Universitas Islam Madinah? Mungkin bisa dijabarkan sedikit aja Ustadz. Kalau gelar jangan dibilang Ustaz. Oh ya, bukan gelar ya. Mungkin Gelar, saya Ustaz. proses. Kalau semester sih insya Allah kita lagi di semester akhir nih. Masya Allah. Minta doanya loh Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan Yes, Allah. saya lulus gitu Ustaz. Amin. Kalau bisa tambah doa juga Ustaz. Mudah-mudahan bisa tambah lagi S2, tambah lagi S3. Amin. Tapi untuk semua itu Ustaz, ya mau di S2, mau di S3, kalau ilmu yang dia dapat nggak pernah dipakai untuk diamalkan gitu, Baik. ya sama aja tuh Ustaz. Jadi ada Jadi intinya apa? itu ilmu amal. Makanya kata Imam Bukhari itu al ilmu qabla qauli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Artinya berucap beramal pasti sebelumnya adalah adanya ilmu. Nah, tapi kalau sudah ada ilmu ya nggak beramal ya sama aja bohong. Gitu Ustaz ya. Ada juga mahfuzat yang Ustaz yang Gimana, Ustaz? ilmu bila amalin ka syajarin bila thamarin. Pernah dengar Ustaz? Jadi ilmu yang enggak ada. Gimana Ustaz? Al ilmu bila amalin ka syajarin bila thamarin. Saya pengen beatbox tadi Ustaz. Coba Ustaz. Jadi ilmu yang enggak ada amal itu kayak pohon yang enggak berbuah kan Ustaz. Jadi Masya memang inti dari semua itu mau kita gelar apapun. Masya Allah, satu Wira ini Masya Allah nih. Gelarnya belum sampai S3 tapi mahfuzatnya hafal, Al-Qur'annya Ana udah hadisnya S10. hafal. S10 tadi. Baik. Profesor Dokter Kalkulator Kempur bocor. Oke, Ustaz, gimana Ustaz? Baik para sahabat Baitul Hikmah, mungkin podcast kita cukup sampai di sini. Jadi intinya kesimpulan pada podcast hari ini, teruslah menuntut ilmu, dan para santri yang di luar sana jangan pernah berputus asa dengan cita-cita kalian. Cukuplah kalian mempunyai sebuah impian, target yang betul-betul kalian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti disampaikan oleh Ustaz Ferdi, bahwasanya ilmu itu harus dibarengi dengan takwa. Karena orang yang berilmu tanpa takwa itu bisa jadi sesat. Tapi kalau orang yang berilmu dan dibarengi dengan takwa kan Ustaz, insyaallah jalannya lurus. Mungkin itu aja yang bisa kami sharing hari ini. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ini boleh salam Ustaz ya? Boleh. Nggak ada corona ya Ustaz? Nggak ada lagi corona. Jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kami dan santri kami. Minta doanya Ustaz ya, Masya Allah. Luar biasa, Baitul Hikmah. Baik teman-teman, cukup sekian. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.